Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini terambil di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3. Begini firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Tema renungan kita hari ini, pertumbuhan rohani dalam iman. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam surat ini, Paulus berusaha memperbaiki dan menyatukan jemaat Korintus yang menghadapi berbagai masalah dan perpecahan dalam iman mereka. Dalam ayat-ayat ini, Paulus menyoroti pentingnya pertumbuhan rohani dalam iman dan peringatan akan bahaya hidup dalam daging. Di sini Paulus mengungkapkan bahwa ia tidak dapat berbicara kepada jemaat di Korintus sebagai kepada orang yang telah matang secara rohani, tetapi sebagai kepada bayi dalam Kristus. Ia memberikan gambaran tentang pertumbuhan rohani dan perbedaan antara makanan padat dan susu. Bayi membutuhkan susu untuk tumbuh dan berkembang, tetapi ketika mereka tumbuh, mereka harus memperoleh makanan padat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Paulus menyadari bahwa jemaat Korintus belum siap menerima makanan padat dalam iman. Mereka masih hidup dalam daging dan mengalami perpecahan dan pertikaian. Hidup dalam daging berarti hidup menurut kedagingan duniawi dan nafsu manusia, bukan menurut kehendak Allah. Paulus mengingatkan mereka akan bahaya hidup dalam daging dan pentingnya pertumbuhan rohani dalam iman. Hari ini kita diajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk merenungkan pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Seperti bayi yang membutuhkan susu untuk tumbuh, kita juga perlu memulai dengan dasar-dasar iman yang memperkuat hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, pembacaan firman-Nya, dan persekutuan dengan sesama percaya. Namun, kita tidak boleh berhenti di situ saja. Kita harus terus bertumbuh dalam iman dan mengembangkan hubungan kita yang lebih dalam dengan Tuhan. Mari kita mengevaluasi hidup kita saat ini. Apakah kita masih hidup dalam daging, mengikuti keinginan dan nafsu manusia, atau telah bertumbuh secara rohani dan hidup menurut kehendak Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita menjaga hati dan pikiran kita tetap fokus pada Tuhan dan membiarkan Roh Kudus membentuk karakter kita. Dengan demikian, kita akan hidup sebagai saksi-saksi Kristus yang kuat dan berdampak dalam dunia yang membutuhkan pengharapan dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.